Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agung Toha dari kelas 12 MIPA 8. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Oke. Pertama-tama, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertamanya jumlah atau ukuran dan volume sel suatu makhluk hidup. Dan apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Nah, itulah konsep awal dari materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan pada kali ini. Materi kali ini kan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di mana tumbuhan tumbuh berawal dari biji. Kalian nanam biji, lalu kan tumbuh menjadi pohon. Nah, biji itu melakukan perkecambahan, lalu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji atau masa inaktif biji. Nah, lebih jelasnya saya akan memberikan siklus yang akan menjelaskan secara mendetail. Oke, yang pertama itu biji. Untuk gambar selanjutnya yaitu biji dikasih air. Nah, proses ini dinamakan imbibisi, yaitu proses masuknya air ke dalam biji. Setelah air itu masuk ke dalam biji tersebut terdapat hormon giberelin. Apa peran hormon tersebut? Yaitu hormon tersebut berperan dalam proses perkecambahan. Nah, dalam hormon giberelin terdapat beberapa enzim, diantaranya protase, lipase, dan amilase. Nah, enzim tersebut akan aktif ketika diberikan air. Fungsi dari enzim-enzim tersebut yaitu memecah cadangan makanan yang terdapat pada biji. Nah, ketika cadangan makanan tersebut dipecah, akan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang akan membuat biji tersebut mengeluarkan akar dan cambah. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada beberapa tipe perkecambahan. Yang pertama, hipogeal. Hipogeal adalah perkecambahan di mana kotiledonnya atau keping bijinya tertinggal di dalam tanah. Contohnya jagung dan padi. Yang kedua yaitu epigeal. Apa itu epigeal? Epigeal adalah perkecambahan di mana kotiledonnya atau keping bijinya berada di atas tanah. Contohnya kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan yang lainnya. Oke, untuk perkecambahan sudah, lanjut ke pertumbuhan. Di dalam pertumbuhan terdapat dua jenis, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Perbedaan dari keduanya yaitu pertumbuhan primer, yaitu tumbuhan bertambah panjang atau tinggi akar dan batangnya. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas meristem apikal. Nah, apa itu meristem apikal? Meristem apikal adalah jaringan yang selalu membelah dan letaknya di ujung batang dan akar. Nah, jika kita lihat pada ujung akar dan batang, itu akan terlihat ada beberapa zona. Terdapat 3 zona, yaitu di mana ada zona pembelah seperti gambar di samping, ada zona pemanjangan dan ada zona diferensiasi. Pada zona pembelahan akan terjadi pembelahan sel. Nah, sel-sel pada awal akar itu akan membelah menjadi beberapa sel lagi. Nah, setelah itu ada ke atas zona pemanjangan, di mana zona tersebut sel-sel yang sudah membelah pada zona pembelahan, sel-sel tersebut akan memanjang. Nah, atau disebut elongasi. Nah, naik lagi ke atas
ada zona diferensiasi. Nah, zona ini tidak hanya membelah dan memanjang, tapi sudah jelas akan menjadi apa sajanya. Contohnya, jaringan epidermis ataupun korteks, dan yang lainnya. Jadi, zona diferensiasi ini akan sudah menetap atau tetap, atau sudah jelas akan menjadi jaringan apa pada tumbuhan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, pertumbuhan sekunder, di mana menyebabkan tumbuhan melebar dan membesar pada akar dan batangnya, di mana disebabkan oleh aktivitas kambium pada akar dan batang. Pada akar dan batang, selain ada kambium, ada juga jaringan yang lainnya, contohnya ada jaringan xilem dan jaringan flum. Menuju ke tahap yang terakhir yaitu perkembangan, di mana ketika tumbuhan itu sudah matang, sel-sel kelaminnya itu akan menghasilkan bunga dan buah. Nah, ketika sudah dihasilkannya bunga dan buah, itu adalah contoh suatu proses perkembangan pada tumbuhan. Mungkin untuk video pembahasan kali ini dicukupkan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dari awal sampai akhir, teman-teman bisa memahaminya. Jika ada yang kurang paham, boleh tanyakan kepada saya atau kepada guru masing-masing. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun berkata. Saya Muhammad Agung Toha, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.